surga sudah diciptakan, tapi sedikit digambarkan dalam Quran. Di antaranya ini, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa? Annalahum jannatun tajri, bagi mereka ada surga-surga yang mengalir, min tahtil anhar, di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar. Ya sungai, Pak, gak bisa kita bayangkan. Dan rasanya lebih nikmat daripada yang di dunia. Manis madunya lebih manis daripada yang di dunia. Putih susunya lebih putih daripada yang di dunia. Bahkan salju, es lebih dingin daripada yang ada di dunia. Makanya kalau orang bertanya, masa mungkin lebih dingin? Di dunia saja kita tidak mampu memegang es dalam waktu yang lama. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin hadirat, semoga Allah meridai kita semua. Pada pembahasan pekan sebelumnya kita membicarakan hadis tentang penghuni surga. Walaupun pembahasannya sangat panjang, kalau mau lebih luas ada kitab yang bagus dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yakni kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ada 1000 halaman tebal kitabnya yang membahas tentang kehidupan di surga. Ada 1000 halaman, sangat bagus. Kalau mau dibahas, kalau mau dibaca silahkan. Judulnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, adapun pada kesempatan ini kita akan membahas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni urutan 173. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu ta'ala an Anas ibni Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Sesungguhnya di surga ada satu pohon yang seseorang mengendarai kendaraan, dia melewatinya dalam naungannya selama 100 tahun. La yaqta'uha, tidak terputus. Berarti di sini masih membicarakan sedikit tentang persoalan di akhirat, khususnya kehidupan di surga. Nabi SAW mengatakan di surga ada satu pohon
Ada yang mengatakan pohon itu disebut dengan syajaratu tubah, pohon keberuntungan, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam yang lainnya. Namanya pohon keberuntungan. Di mana saking luasnya pohon ini, seseorang yang melintasi naungannya itu tidak membutuhkan waktu 100 tahun. Artinya 100 tahun bukan hitungan di dunia kita, Pak. Kalau di dunia 100 tahun bisa kita kira-kira 100 tahun. Ada orang yang berusia 100, yang pernah saya jumpai langsung 140 tahun, sudah meninggal tapi. Sedangkan pada kehidupan di akhirat 100 tahun itu tidak sama dengan hitungan 100 tahun di dunia. Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala saja mengatakan dalam ayat Quran, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan satu hari di sisi Rabbmu, di sisi Allah, satu hari saja ka alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'udun, menurut yang kalian hitung. Jadi di kita baru mencapai 1000 tahun, di sisi Allah di akhirat nanti baru satu hari. Berarti kalau 100 tahun yaitu hitungan di surga. Jadi kalau orang yang mengendarai kendaraan dengan perjalanan yang cepat untuk bisa mencapai naungannya, ya, di dalam naungannya itu dia mencapai 100 tahun itu tidak terputus. Bahkan dalam penjelasan lain, untuk mencapai pangkalnya pohon itu sungguh mustahil, saking luasnya. Dikatakan di sini seperti diriwayatkan oleh Ka'ab, untuk mencapai pangkalnya ma balagha hatta yasquta harman, dia tidak akan mungkin mencapai pangkalnya, pangkal pohon, sampai dia terjatuh sampai tua, begitu Pak. Saking luasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar ayatnya berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin, bersegeralah kalian menuju ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Arduha samawatu, luasnya seluas langit-langit dan bumi. Para jemaah sekalian, di mana setiap rumah, setiap tenda yang dimiliki, yang diberikan kepada penghuni surga itu juga dinaungi oleh cabang-cabang pohon ini. Tapi bukan berarti ketika dinaungi, bukan bermakna di akhirat di surga ada matahari, tidak ada matahari dan tidak ada gangguan. Jadi jangan sampai ada konotasi dinaungi sebuah pohon, naungan pohon berarti tidak seperti di dunia. Kalau di dunia kita bernaung di bawah pohon karena terik matahari yang sangat panas, itu baru kita bisa merenung, memikirkan, membayangkan. Tapi di surga tidak mungkin kita bisa membayangkan, dan tidak ada matahari.
Maka dalam hadis yang lain sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibu fi dhilliha mi'a sanah. Di surga ada sebuah pohon yang akan dilintasi naungannya selama 100 tahun. Iqra'u in syi'tum, kalau kalian mau baca ayat dalam surat Al-Waqiah, wa dhillim mamdud, dan naungan yang tidak terputus, wa ma'im maskub, dan air yang terus mengalir. Nah, dikatakan juga air yang terus mengalir itu berasal dari pangkal pohon ini, di mana alirannya mengalir ke surga. Dan tentu tidak bisa kita bayangkan. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Sesuai dengan hadis Rasul, idza sa'altumullah al-jannata fas'alul firdausa. Kalau kalian minta surga kepada Allah, ya minta surga Firdaus, jangan nanggung. Fa innaha 'alal jannati wa awsatuha, karena surga Firdaus adalah yang paling tinggi dan yang paling tengah. Minha tufajjiru anhar, dari surga Firdaus mengalirlah sungai-sungai. Dan di surga Firdaus itu ada namanya Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar, telaga yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari telaga itu nanti mengalir sungai ke surga-surga yang di bawahnya. Dan surga Firdaus ini adalah tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di surga Firdaus ada namanya Al-Maqam Al-Mahmud dan Al-Wasilah. Kita sering doa setelah azan, Allahumma rabbaha da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ati Muhammad, berikan kepada Muhammad ya Allah al-wasilah, dan angkatlah, letakkan pada al-maqam al-mahmud yang telah engkau janjikan. Nah, ternyata al-wasilah, kata Nabi, wa ana arju an akuna, dan saya harap sayalah yang menempatinya. Al-wasilah ya Rasul, selain Rasul tidak bisa menempati. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang akan menemaninya. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga dan bertetangga dengan beliau. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, jadi pohon ini adalah pohon yang begitu luas, dan dikatakan annahu laisa fil jannati darun illa wa fiha ghasnun min aghsaniha, dan tidaklah setiap rumah, tidaklah ada rumah di surga melainkan nanti juga ada cabang dari pohon ini. Ya, sudah nggak bisa kita bayangkan, Pak, masa di rumah masuk cabang, nggak mungkin kita bayangkan. Lah pokoknya percaya, karena masalah surga, masalah neraka, masalah akhirat itu merupakan perkara gaib yang tidak bisa kita bayangkan hari ini. Hadis ini menunjukkan annal jannata makhlukatun, bahwa surga sudah tercipta, sebagaimana neraka juga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ayatnya wa'iddat lil muttaqin, telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa'iddat artinya sudah disiapkan, berarti sudah diciptakan. Ayatnya apa lagi? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat
tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Nah, ini menunjukkan surga sudah diciptakan, tapi sedikit digambarkan dalam Quran. Di antaranya ini, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa? Annalahum jannatun tajri, bagi mereka ada surga-surga yang mengalir min tahtil anhar, di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar. Ya sungai, Pak, gak bisa kita bayangkan. Dan rasanya lebih nikmat daripada yang di dunia. Manis madunya lebih manis daripada yang di dunia. Putih susunya lebih putih daripada yang di dunia. Bahkan salju, es lebih dingin daripada yang ada di dunia. Makanya kalau orang bertanya, masa mungkin lebih dingin? Di dunia saja kita tidak mampu memegang es dalam waktu yang lama. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa, mampu untuk membuat seperti apa yang diinginkan, memberi kekuatan kepada hamba-hambanya untuk menikmati sesuatu yang mungkin kita anggap tidak mampu. Allah mampu memegang, meminum es yang begitu dingin. Bagi Allah mudah dan jauh lebih nikmat. Termasuk ini, kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu, setiap kali penghuni surga dihidangkan rizki-rizki, buah-buahan yang ada di nampan-nampan yang dibawa oleh para musaji, wildan mukhalladun, anak-anak kecil yang membawa hidangan-hidangan, lalu dihidangkan kepada penghuni surga. Qalu, penghuni surga berkata, hadzal ladzi ruziqna, lah ini kan pernah yang diberikan kepada kami dulu ketika di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, dan nanti akan diberikan kembali yang mutasyabih, yang serupa. Kok sama? Makanya pertanyaannya, hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini kan pernah yang diberikan kepada kita dulu, warnanya sama, bentuknya sama. Maka ada penjelasan dalam hadis, ada yang menjawab, ada yang mengatakan yang menjawab malaikat, ada yang mengatakan yang menjawab wildan wa khalladun, para musaji. Jawabannya begini, al-launu wahidun wa ta'mu mukhtalifun, warnanya sama tapi rasanya yang beda. Jauh lebih nikmat yang di surga. Fiha fakihatun wa lahum maiddaun, surat Yasin. Penghuni surga sibuk. Sibuknya apa? Fi syughulin fakihun. Penghuni surga kata Allah mereka sibuk, syughul, fakihun, berbahagia. Hum wa azwajihim, mereka dengan istri-istrinya. Fi zilalin alal araiki, ada di sebuah naungan pohon, bersandar di dipan-dipan. Muttaqiun, bersandar. Walau fiha fakihatun, bagi mereka dihidangkan buah-buahan. Walahum maiddaun, dan apa yang mereka minta langsung ada. Salamun qaulam mir rabbir rahim, Allah mengatakan salam, kedamaian, kesentosaan adalah satu ungkapan tahniah dari Allah mir rabbir rahim kepada penghuni surga. Dan para jamaah sekalian, kalau sudah dikasih nikmat kepada penghuni surga, ternyata Allah masih bertanya, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Menjawablah penghuni surga, labbaika rabbana wa sa'daik, labbaika wa sa'daik. Ini jawabannya. Hal raditum, kata Allah, apakah kalian sudah puas, sudah ridha, sudah senang? Apa jawaban penghuni surga? Ya rabbana mala narda, kenapa kami tidak puas, kenapa kami tidak ridha? Apa yang telah kau berikan kepada kami yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya? Kenapa setiap yang sudah ada di surga merasa dirinya lah yang paling nikmat, seakan-akan tidak diberikan kepada penghuni surga yang lain, dirinya yang paling nikmat.
Lalu Allah mengatakan, mau tidak saya beri yang lebih nikmat, lebih baik daripada ini. Bertanya, ya Allah, apalagi yang lebih nikmat daripada ini, yang lebih hebat? Allah mengatakan, aku berikan keridhaanku kepada kalian. Tapi belum bisa kita lihat dan belum kita bisa membayangkan. Lain Pak, musuh orang saya ngaku-ngaku ningali surga. Siapa? Tahu sebut namanya ya? Ngaku-ngaku ningali bidadari, malaikat, para nabi, ngaku-ngaku. Itu pun juga tidak ilmiah, tidak berdasarkan hadis-hadis Rasul. Ngaku-ngaku siap menjadi penjaga gawang neraka. Nah, itu merasa lebih hebat dari para nabi. Bisa-bisa kalau ini orang dibiarkan, satu saat ngaku nabi Pak. Yang aneh itu masih ada orang yang percaya. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini hadis yang pertama. Hadis yang selanjutnya 174, an Rafi' bin Khadij, dari Rafi' bin Khadij rahimahullahu taala, sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, al-huma min fauri jahannama fabriduha ankum bil ma'i. Al-huma, huma itu demam. Kalau orang demam kan mesti panas badannya. Kata Nabi, demam itu dari hembusan jahannam, maka dinginkan ia dari kalian dengan air. Jadi kalau umpama masuk angin, demam badan kita Pak, lalu dilengkapi dengan bersin, menggigil, itu ternyata efek daripada hembusan jahannam, di mana jahannam itu berhembus dua kali. Hembusan pertama menyebabkan musim panas, hembusan kedua menyebabkan musim dingin. Lagi-lagi tidak bisa kita logika. Ini masalah gaib, Allah mampu untuk menciptakan yang demikian. Nah ternyata kalau ada hamba manusia ya, kita terkena demam, itu ternyata juga efek daripada hembusan neraka jahanam. Maka kata Nabi, fabriduha, dinginkan dengan air, siram air. Kan ada sahabat lapor, ya Rasulullah, si fulan terkena demam. Kata Nabi, iskimaan, ya sudah, siram air, disuruh mandi Pak. Ya kalau bahasa kita mungkin disuruh kompres, pacelep, mungkin di mana, di kepalanya atau di tengkuknya, untuk menyerap hawa panas, suhu panas yang ada di tubuhnya. Dan ini ilmiah. Makanya para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, disuruh mandi. Bagi orang yang terkena penyakit demam, sering masuk angin, itu sangat bagus sekali mandi, terutama setelah lewat jam 11 malam. Kenapa jam 11 malam? Secara hitungan wahyu, hitungan keimanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang Allah firmankan, kumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila. Bangunlah kamu di tengah malam, baik separuhnya, separuh malam, kurangi atau tambah. Nah hitungan separuh malam jam berapa? Kalau kita memulai malam dengan waktu maghrib dan selesai malam dengan waktu subuh, berarti hitungan pertengahan malam, yakni sekitaran jam 11. Maka dikatakan kalau mau mandi malam hari sebelum jam 11 itu menurut penelitian ya, banyak kejadian juga, kalau mandi sebelum jam 11 itu rawan terkena penyakit yang mungkin rematik atau apapun. Tapi kalau sudah lewat jam 11 ke belakang itu sangat bagus, karena malaikat turun bertebaran di tengah malam. Maka kalau sudah malaikat bertebaran itu artinya rahmat juga bertebaran. Maka siapa yang bangun dan mandi di saat itu biasanya badannya lebih sehat.
efeknya akan memiliki fisik yang kuat, jarang terkena demam, jarang masuk angin. Kalau bahasa Nabi kan begini, al-huma min fauri jahannam fabriduha angkum bilma, suruh mandi kalau terkena demam. Apalagi demamnya demam parah ya, mungkin suruh mandi tengah malam. Coba diamalkan, apalagi mandi tiap malam, Masya Allah itu. Walaupun gak ada sunnahnya mandi tiap malam Pak ya, tapi sunnahnya itu suruh anjuran Nabi suruh siram, dinginkan, bukan siram, dinginkan dengan air, kompres. Tapi kalaupun mau mandi tengah malam setiap malam bagus. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, 175, an Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian di dunia, api kalian kata Rasul, salah satu bagian dari 70 bagian dari neraka jahanam. Maksudnya panasnya api di dunia itu salah satu dari 70. Jadi kalau perbandingannya di jahanam, 70 lebih panas daripada 70 kali lebih panas daripada api yang sekarang. Lagi-lagi tidak bisa kita bayangkan. Di dunia saja Pak, kita yang begitu panas, coba pemasok tanang ke kompor Pak, atau si laku rokok odin korekna pamas penyeting Pak, panas tidak bisa kita bayangkan. Lah bagaimana dengan api di jahanam, jauh lebih panas. Lalu ada yang bertanya, qila ya Rasulullah, in kanat lakafiyah, ya Rasul, kan bukankah sudah panas, sudah pas panasnya? Bukankah sudah cukup panas api di dunia itu untuk menghancurkan, menyiksa orang-orang berdosa dan orang-orang kafir munafikin? Kata Nabi, qala fuddilat alaiha, iya, tapi lebih lagi panasnya, bitis'atin wa sab'in bitis'atin wa sittin, lebih panas lagi 69 kalinya lagi. Juz'an kulluhunna mislu harriha, setiap bagian panasnya sama dengan yang di dunia. Subhanallah, ini gak bisa kita bayangkan. Cuman yang Allah gambarkan gimana dalam surat An-Nisa, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab, setiap kali hancur kulitnya. Nadijat itu artinya matang, kulitnya matang, masak, bukan badannya hancur ya, kulitnya yang matang. Badalnahum, kami ganti, juludan ghairaha, dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzukul azab, merasakan azab. Ini sini perbedaannya antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Kalau penghuni surga kata Rasul, secara fisik penghuni surga itu fisiknya sama dengan Nabi Adam. Tingginya 60 hasta. 60 hasta, ya mungkin 60 hastanya Rasulullah ya. Kan satu hasta begini Pak, sacingkolnya. Ya mungkin tangannya Rasulullah. Kalau dihitung pakai meteran ya mungkin sekitaran 30 meter lah, 60 hasta. Setiap penghuni surga tingginya sama, dengan usia sama, sekitaran 33 tahun. Lah penghuni neraka ini yang dahsyat Pak. Nabi mengatakan dalam satu hadis kepada sahabat yang tinggal di Sufah, disebut dengan sahabat Al-Sufah. Kata Nabi yang meriwayatkan Abu Hurairah, kelak di antara kalian atau salah satu di antara kalian gigi gerahamnya akan seperti gunung Uhud. Maksudnya apa? Sahabat yang berkumpul dengan Rasul
salah satunya akan masuk neraka, di mana fisiknya besar, gigi gerahamnya saja seperti gunung Uhud. Giginya Pak, aduh, naudzubillah. Sampai pada akhirnya di zaman Rasul wafat diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di antara sahabat yang berkumpul tinggal 2 orang, yang lain banyak yang wafat. Siapa yang masih ada yang mendengar hadis itu? Sahabat Abu Hurairah dan Rajjal bin Al-Unfuah. Sahabat Abu Hurairah menangis, yang tersisa saya dengan Rajjal yang mendengar hadis gigi geraham seperti gunung Uhud. Menangis, khawatir yang dimaksud Abu Hurairah. Menangis sampai akhirnya muncullah satu peristiwa nabi palsu yang kita mengenal dengan Musailamah al-Kadzdzab. Nabi palsu, dia Yamamah, dengan pengikut yang sangat banyak, pasukannya 25.000 pasukan. Sudah ngaku nabi, tidak mau bayar zakat, akhirnya oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diputuskan murtad. Tapi sebelum diputuskan murtad, Rajjal bin Al-Unfuah mengatakan, wahai Khalifatur Rasul, begini saja, bagaimana kalau saya utus, engkau mengutus saya diutus saja kepada Musailamah al-Kadzdzab, biar saya nasihati ceramah itu. Yang dikirim Pak, dikirim datang ke sana, mau menasihati agar bertaubat kembali kepada Allah. Apa yang terjadi? Bukan dia menasihati, tapi dia dinasihati. Gini, kamu jadi pengikut saya, nanti saya kasih bagian tanah yang luas. Akhirnya Pak, jadilah pengikut Musailamah al-Kadzdzab, Rajjal bin Al-Unfuah. Karena tidak berhasil, maka Khalifah Abu Bakar memutuskan diperangi, dan ketika diperangi kalah, mati Musailamah, termasuk Rajjal bin Al-Unfuah, mati dalam keadaan menjadi pengikut nabi palsu. Maknanya dia yang akan menjadi penghuni neraka daripada kalau sahabat Abu Hurairah tidak. Gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Lah bagaimana dengan fisiknya? Jauh lebih besar. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tebal kulitnya saja itu 30 zira, 30 sekelan, tebel Pak, kolek Pak. Kita kan sekarang tipis kulit kita, tipis kulit kita, kena tusuk sakitnya Masya Allah. Etopi Pak, sakit Pak. Bagaimana kalau ditebelkan 30 itu zero, jauh lebih sakit. Dan itu yang Allah maksud liyazukul azab, agar mereka merasakan azab yang berlipat-lipat. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Makanya dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca doa Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, 7 kali. Artinya Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan aku dari neraka 7 kali, terutama selesai salat. Pikir kan? Qalatin nar, maka berkatalah neraka. Neraka berkata Allahumma ajirhu minan nar. Neraka berdoa, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Kita kalau berzikir setelah sholat dengan membaca Allahumma ajirni minan nar, ada yang membaca Allahumma ajirna minan nar, boleh, sama-sama benar. 7 kali kata Nabi, neraka mendoakan ya Allah selamatkan dia dari neraka. Dan barang siapa yang minta surga 7 kali, maka surga berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Lagi-lagi ini persoalan gaib, kita tidak perlu mikir, tidak perlu, ini enggak rasional. Kenapa? Masalah gaib itu urusan Allah. Tapi yang pasti, kalau seseorang sudah masuk ke dalam neraka, itu disiksa dalam setiap harinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hancur kulitnya, matang diganti yang baru, matang diganti yang baru. Dalam sehari kata Rasul sebanyak 70.000 kali. Tidak bisa kita bayangkan Pak, 70.000 kali. Sehari hitungan di dunia berapa menit? Berapa jam?
Ingat, satu hari di neraka, di akhirat di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut hitungan manusia kita sekarang. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini pun juga menunjukkan surga dan neraka sudah diciptakan, sudah ada. Apa dalilnya? Misalkan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Kalau kalian tidak mampu, kata Allah kepada orang-orang musyrikin yang tidak percaya pada Quran, kalau kalian tidak mampu membuat kitab tandingan semisal Quran, satu Quran tidak bisa, silakan bikin 10 ayat, 10 surat. Tidak mampu, bikin 1 surat. Tidak mampu, bikin 1 ayat. Kalau tidak mampu semua membuat kitab yang semisal Quran, fattakun nar, takutlah kepada neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang kayu bakarnya manusia dan batu, yang sudah disiapkan buat orang-orang kafirin. Nah, batunya seperti apa, Pak? Ini dijelaskan oleh Rasul dalam sebuah hadis. Batu nanti yang akan jadi kayu bakar neraka adalah batu yang Allah ciptakan pada proses penciptaan langit dan bumi, lalu batu itu diletakkan di langit dunia. Kalau sekarang kita menyebut batu meteorit. Di mana batu meteorit ini memiliki kandungan-kandungan diantaranya fosfor. Fosfor ini dalam dunia militer dijadikan senjata bom. Di mana fosfor yang dipakai oleh Israel, ya, dipakai kalau umpama terkena asapnya saja, meledak asapnya saja, asapnya itu sudah membakar kulit, Pak. Apalagi terkena ledakannya. Sudah Isya, saya kira cukup, dan saya mohon maaf kahobihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.